Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Kabar yang begitu mengejutkan, begitu kan ya? Apa yang kemudian kabar terbaru hari ini, begitu? Dan bahkan saya melihat bahwa ada nuansa kekecewaan besar terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ya, kenapa Bang kok bisa kecewa begitu? Yang dulu keluar-keluar bagaimana kepemimpinan dari seorang Presiden Prabowo Subianto. Salah satu yang mengejutkan di situ adalah soal ya khutbahnya ya soal mobil maung pada waktu itu begitu saya respect sekali karena dianggap bahwa ini adalah buatan lokal begitu, buatan negara kita begitu. Tapi ternyata sekarang ini ada kabar yang begitu mengejutkan bahwa Indonesia ya akan mendatangkan ya mobil dari India. Nah, ini tidak sesuai dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Presiden Prabowo waktu kampanye begitu kan ya. Saya ingin melihat adik-adik saya ini semua. Nanti kau pakai mobil buatan Indonesia. Kau naik motor buatan Indonesia. Kau pakai jam buatan Indonesia. Kau pakai sabun buatan Indonesia. Kau pakai parfum buatan Indonesia. Kau pakai sepatu buatan Indonesia. Itu, Mbak Nana, itu yang saya cita-citakan. Terima kasih. Selesai. Prabowo Subianto. Bahkan kabarnya mengatakan impor 150.000 mobil ya pickup Indonesia yang dibuat Koperasi Merah Putih ya begitu kan. Nah, pertanyaan sekarang uangnya dari mana? Dan itu muncul narasi-narasi di berbagai media sosial begitu. Nah, Presiden Prabowo Subianto ya khutbahnya mau yang dipakai adalah mobil India. Ini kan lucu pada akhirnya. Saya kecewa berat begitu kan dengan adanya pemberitaan seperti ini. Apakah benar Presiden Prabowo Subianto itu ya akan impor ya mobil sebanyak itu? Buat apa? 150.000, bayangkan berapa triliun di situ. Janji Presiden Prabowo Subianto saat kampanye dan bahkan ya kampanye terbuka begitu kan ya yang diselenggarakan di UGM kalau nggak salah begitu, dia mengatakan motor buatan Indonesia, sepatu jam tangan buatan Indonesia, terus kemudian sabun akan menggunakan buatan Indonesia, parfum yang kita pakai akan buatan Indonesia, dan bahkan masih banyak. Ini melihat bahwa ya pernyataan Presiden Prabowo Subianto ini pada waktu itu saya respect sekali begitu kan. Tapi ternyata ya negara kita masih impor. Ini belum lagi anggaran makan bergizi gratis begitu. Nah, saya kira kekecewaan besar ya, saya pribadi kekecewaan besar terhadap Presiden Prabowo Subianto ya telah ada kabar yang begitu mengejutkan ini begitu. Semoga saja ini dibatalkan ya. Saya hanya berkomentar dan mengkritik Pak Dasko. Ya kenapa Bang kok bisa mengatakan ke Pak Dasko? Karena kuncinya Pak Dasko. Kalau Pak Dasko dikritik habis-habisan, maka bisa saja ini akan dibatalkan. Pemerintah saat ini begitu kan ya, bisa saja ditegurlah untuk tidak impor itu begitu. Bayangkan, kabarnya pemerintah ini akan membeli 105.000 ya mobil dari India. Nah, 70.000 ini dari Tata Motor, 35.000 ini dari Mahindra. Total anggarannya kalau nggak salah itu 24 triliun. Nah, buat apa mobil itu? Ya, buat apa? Buat operasi apa begitu kan? Nah, proyek satu-satunya yang kemudian benar-benar begitu kan. Jadi begitu kan ya. Dengan adanya seperti ini pasti ada nuansa-nuansa yang kemudian punya dampak negatif kepada Presiden Prabowo Subianto. Lihat saja dulu begitu kan ya bagaimana SMK. Seperti janji Jokowi begitu kan. Ya dulu ketika SMK mau produksi di Indonesia begitu. Tapi sampai sekarang ya mana kabarnya begitu kan. Ya itu kan hanya omon-omon. Presiden Prabowo Subianto ingat ya, jangan mengikuti rekam jejak begitu kan presiden sebelumnya yang mengatakan bahwa sudah banyak begitu kan ya yang kemudian 6.000 unit yang akan dipesan, 6.000 unit yang akan diproduksi, banyak permintaan, tapi sampai sekarang Pak ya omon-omon apa yang dilakukan oleh Jokowi. Jangan lalu kemudian terulang kembali ya. Ini kan sudah menciderai dengan khutbahnya
Presiden Prabowo Subianto itu sendiri yang mengatakan bahwa begitu kan ya, akan memproduksi maung ini begitu. Tapi kalau yang dipakai adalah mobil dari India kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Ini banyak narasi-narasi di berbagai media sosial begitu kan ya. Apakah produk lokal tidak kalah saing ya dengan dengan Indonesia begitu kan ya? Kok bisa-bisanya seperti itu begitu? Bayangkan ya, mobil pickup aja begitu kan ya, itu 35.000, truk roda 6 tata motor 35.000 unit begitu, dan mobil pickup ya 35.000 unit. Ini menandakan ada apa di balik ini semua. Nah, ini pemerintah Indonesia akan mengimpor mobil dari India untuk operasional Koperasi Merah Putih yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Sekalian Pak, sekalian diborong aja. Kurang kalau hanya kalau hanya 35.000 ya. Kurang di situ begitu. Ya mending ditambah aja begitu sekalian ya. Kalau totalnya 105.000 begitu, mending ya 200.000 aja Pak ya. Nanti makan bergizi gratis kasih di situ. Sekalian bangkrut negara kita. Coba kita bayangkan anggaran kita begitu kan, hutang-hutang kita di negara kita. Coba bayangkan, apakah negara kita tidak punya hutang? Nah, ini yang kita lihat. Coba dengarkan ya aspirasi masyarakat, aspirasi rakyat dan sebagainya begitu ya. Jadi saya kira ini sangat mengejutkan sekali begitu kabarnya pemerintah akan membeli mobil atau mengimpor mobil 105.000 mobil begitu dari India ya, dengan total anggaran 24 triliun begitu. Mana yang kabarnya efisiensi. Jadi saya benar-benar kecewa yang sangat luar biasa begitu kan ya. Kecewa besar. Kenapa Bang saya katakan seperti itu? Karena kita lihat saja bahwa Presiden Prabowo Subianto itu ya sekarang ini kan lagi naik daun begitu kan ya. Mulai sejak awal efisiensi pendidikan Pak. Coba kita lihat saja, naif sekali pendidikan ini. Pendidikan ini kabarnya masih dipotong di efisiensi untuk disalurkan ke makan bergizi gratis. Di mana logikanya? Jadi saya kira bahwa ya dengan adanya seperti ini, Presiden Prabowo Subianto sudah banyak menciderai ya masyarakat Indonesia, terutama ya bekerja sama dengan dengan Amerika begitu kan ya. Ini sudah ya saya pengetahuan saya apakah hanya hanya membaca sebuah berita saja atau bagaimana, tapi yang jelas dengan adanya mengimpor 105.000 unit mobil ini begitu kan. Ini menandakan ada sesuatu hal yang ada di dalamnya. Apakah ada kepentingan itu? Bagaimana hutang-hutang negara kita? Jadi saya hanya tertawa begitu kan ya. Produksi mobilnya dari India ya dengan anggaran 24 triliun ya. Mobil satuannya kalau nggak salah 235 juta begitu kan ya. Membeli 100 unit ya dengan harga seperti itu berapa begitu. Orang kan pasti mengkalkulasi ini. Jadi artinya apa? Artinya ya saya kira di Indonesia ini malah justru tidak membuka lapangan pekerjaan, malah menambah hutang. Ya kecuali memang ya produsen di India misalnya produksi di investasi di negara kita, bolehlah ya. Ya saya kira kalau ada unsur investasinya ya silakan, nggak ada masalah begitu kan. Itu sudah memberikan pekerjaan atau membuka lowongan pekerjaan kalau ada investasi seperti itu. Tapi kalau toh pada hakikatnya seperti ya hanya ngacor impor doang, buat apa juga Pak ya, masyarakat Indonesia sudah tidak butuh itu begitu kan. Ada yang mengatakan begini, iya kenapa nggak beli SMK saja atau pindah bikin maung versi pedagang. Ini makanya yang digaungkan itu adalah maung begitu kan. Tapi sampai hari ini omon-omon aja begitu. Makanya kekecewaan inilah yang kemudian jangan sampai masyarakat itu lagi kecewa begitu kan ya. Khutbahnya maung begitu, tapi yang dipakai adalah ya produk India begitu. Ini kan agak lucu pada negara kita. Jangan ikut rekam jejak seorang Jokowi. Ya SMK sudah ada yang pesan, tapi ujung-ujungnya nggak ada begitu kan. Ini yang kita lihat di negara kita. Makanya
Saya kira Presiden Prabowo Subianto harus benar-benar hati-hati dengan seperti ini. Biar apa? Biar kita tahu bahwa di negara kita ini begitu kan. Di negara kita ini ya masih hutangnya banyak, kemiskinan semakin merajalela begitu kan. Apa yang mau diberesin di negara kita, Pak? Mau mengandalkan hutang, mau mengandalkan hukum, mau mengandalkan apa yang kita lihat di negara kita. Mau melihat bagaimana penanganan kemiskinan, bagaimana soal makan bergizi gratis. Apa yang mau dilihat di negara kita? Sebagai seorang pemimpin Presiden Prabowo Subianto ya, yang kalah terus kalah menjadi capres di situ begitu kan, dan sekarang diberikan kesempatan untuk menjadi seorang presiden, gunakanlah sebaik mungkin, Pak. Mungkin Bapak punya cita-cita 2 periode, tapi kalau Bapak kebijakan-kebijakan Bapak hanya seperti ini terus ya, kalau ini tidak dibatalkan, maka akan dipastikan rakyat enggah, Pak, melihat ini. Ya, apalagi pemberitaan soal makan bergizi gratis sudah merajalela hari ini begitu kan. Bukan soal kebijakan Bapak. Kebijakan Bapak, ya Pak Presiden Prabowo Subianto ini saya kira ini sudah bagus, Pak. Tapi pengawasan yang dibawa justru ini banyak bobroknya. Jadi kita lihat saja. Kita lihat saja begitu kan, ya. Saya contohkan makan bergizi gratis misalnya begitu. Yang dibawa pengawasan kurang pengawasan. Ya. Apakah yang dapat di situ begitu kan, MBG ini orang-orang yang punya duit, yang kaya semakin kaya, yang miskin ya tetap aja seperti itu. Padahal itu sudah dibayar dari uang rakyat, pajak rakyat bersama begitu. Jadi pada akhirnya Presiden Prabowo Subianto kok sesumbar itu begitu kan ya. Jadi negara ini tampaknya tidak pernah kekurangan pidato dari patriot ya, dari seorang Presiden Prabowo Subianto. Secara konsistensi ya harus selaras lah dengan di lapangan begitu ya. Jadi program makan bergizi gratis misalnya yang digembar-gemborkan sebagai mesin penggerak ekonomi nasional ya, dan bahkan akan menciptakan, akan menghidupkan UMKM yang begitulah biasa, menggerakkan manufaktur kita, ya, memperkuat industri nasional. Rakyat diminta untuk percaya itu, rakyat diminta untuk bangga itu, begitu kan? Rakyat diminta untuk bersabar di situ, begitu kan? Tapi pada ujung-ujungnya, realisasinya, coba kita lihat saja. Di bulan suci Ramadan ini, ya masih ada makan bergizi gratis. Ya agak lucu juga begitu kan? Kalau bisa menghemat 40 triliun begitu, ngapa tidak begitu kan, selama 1 bulan ini. Jadi agak lucu untuk katanya efisiensi, tapi untuk menghambur-hamburkan uang ini tidak terkontrol, Pak. Ya, kemana yang dulu? Ya, Purbaya begitu kan? Ya, yang soal mengkritik seorang dianggap bisa memperbaiki bangsa dan negara kita secara ekonomi. Tapi kita lihat saja sama aja begitu kan. Sama aja di situ begitu. Jadi sangat-sangat disayangkan, sangat-sangat disayangkan ya. Presiden Prabowo Subianto sudah banyak berjanji. Ya, ingat, pidato-pidato dulu begitu kan ya. Sepatu akan menggunakan produk Indonesia, jam tangan akan menggunakan produk Indonesia, baju, parfum, semuanya yang kita pakai akan menggunakan produk Indonesia. Tapi nyatanya hari ini pidato-pidato hanya sebagai teoritis. Ya, tidak sesuai dengan fakta dan realita yang ada selama ini yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Coba kita bayangkan. Mengapa saya kecewa kepada Presiden Prabowo Subianto hari ini? Karena sejak awal saya sudah respect begitu kan ya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan di tahun 2014, 2019 masih mendukung Presiden Prabowo Subianto. Ya, diberikan kesempatan begitu kan. Ternyata ya kita lihat saja sama aja. Mau pemimpin 1000 kali, mau pemimpin ganti berapa kali begitu kan. Tapi kalau ya tidak bisa melihat keinginan masyarakatnya itu sendiri, soal kesejahteraan, soal pangan dan sebagainya, tidak bisa, Pak. Hanya omon-omon aja. Biasa kayak gitu, begitu kan. Ya. Mau 2 periode ya silakan begitu. Saya kira soal hukum kemarin saya respect sekali kepada Presiden Prabowo Subianto, tapi lama-kelamaan ya biasa aja. Ya. Bukan soal kebijakan yang salah. Kebijakan semua Presiden Prabowo Subianto, saya kira ini sudah bagus. Sudah bagus, saya kira sudah bagus semuanya. Tapi dari segi pengawasan, realisasi yang di lapangan,
Ya nampaknya Presiden Prabowo Subianto harus banyak turun ke bawah begitu kan, mendengarkan aspirasi itu begitu. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini masyarakat ya ogah-ogahan begitu kan. Buat apa mengimpor seperti itu begitu kan? Ngeri Mas. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Khodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.